Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini ya, yang saya hormati Ibu Dr. Rizky Handayani MA dan juga eh, rekan-rekan mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon semester 5 dan juga semester 7. Nah, kebetulan untuk semester 5 pada semester ganjil ini di jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu sudah memiliki konsentrasi, Kak. Jadi kita ada konsentrasi bahasa dan konsentrasi sastra. Nah, kalau konsentrasi bahasa tidak ikut kebetulan di kelas ini, jadi kelas ini khusus konsentrasi sastranya saja. Nah, yang kedua itu juga ada semester 7, ada dua kelas, 7A dan 7B. Kebetulan mata kuliahnya adalah Al-Adab Al-Mu'asir. Nah, karena memang materinya juga relevan dengan mata kuliah tersebut, maka diundang juga untuk ikut serta dalam kelas visiting lecture ini. Karena kan ini kita jarang-jarang nih ketemu langsung dengan pakarnya gitu kan. Apalagi keilmuan psikologi sastra, Kak. Ini masih mata kuliah baru di BSA Win SSC itu baru semester ini. Jadi sebelumnya tidak ada mata kuliah psikologi sastra gitu. Baik, rekan-rekan semua, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Rizky Handayani MA. Sebelumnya nanti kita langsung masuk kepada materi. Ini nanti akan saya bacakan dulu ya CV beliau. Kita sebentar ya. Nama lengkapnya Dr. Rizky Handayani MA, lahir di Bengkulu pada 8 November 1983. Berarti sama nih Kak, kita Sagittarius November. Saya juga November ini. Memulai pendidikannya di SD Negeri 60 Bengkulu, terus lanjut ke Pondok Pesantren Darul Kolam di Tangerang, selama 6 tahun, lalu lulus dari pesantren langsung melanjutkan S1-nya di Bahasa dan Sastra Arab ya, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2001 sampai dengan 2005. Selanjutnya S2-nya di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta di bidang pengkajian Islam, konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab, lulus di tahun 2009. Pada tahun 2010 menerima beasiswa Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk program studi doktor kajian filologi Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, saat ini beliau menjadi sekretaris Prodi Magister Pengkajian Islam ya, periode 2023 sampai dengan 2027 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, beliau juga saat ini masih aktif mengajar di program studi Bahasa dan Sastra Arab, Magister Bahasa dan Sastra Arab juga, dan juga Sekolah Pascasarjana pada beberapa mata kuliah kesusastraan Arab ini ya, ada Nakat Adab, Nazoriyah Adab, Al-Adab Al-Muqarron, Filologi Islam, Sastra Islam Nusantara, dan Theories dan Methods of Arabic Literature. Nah, beliau juga punya banyak sekali karya-karya yang relevan dengan bidang kajian studi sastra Arab. Di antaranya adalah yang terbaru ini di tahun 2025 yaitu The Concept of Love in Nizar Qabbani, Qamus as-Sikkim, a Semiotic Study According to Roland Barthes. Dialog kultural dalam kesusastraan Melayu klasik. Terus ada juga terkait tentang ini jurnal ya Kak ya, Religious Moderation Discourse on Digital
platform upholding diversity, rejecting violence, and embracing local wisdom. Wah, ini kalau dibacakan semua karya-karyanya Ibu Dokter, Ibu Dokter kayaknya nanti habis waktunya. Jadi kita bacakan yang terbarunya saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Materi yang pada hari ini akan membahas terkait tentang isu gender ya, isu gender dalam psikologi sastra, telaah teoritis dan juga aplikatif dalam karya sastra. Nah, Kak Rizky ini saya enaknya manggilnya Kak Rizky karena lebih akrab sama sama manggilnya kakak gitu ya Kak ya, manggilnya Kak Rizky. Nah, ini beliau disertasinya kalau nggak salah kemarin tentang ini juga ya Kak, kritis sastra feminis ya Kak ya. Nah, Nah, itu S2, disertasinya filologi, tapi salah satu sub kajiannya tentang perkawinan dalam istana ya, oh iya, yang kritis sastra feminis itu waktu tesis. tesis ya Kak, yang sempat jadi saya juga banyak mengutip dari apa tesisnya Kak Rizky untuk tesis saya waktu itu. Jadi kenal Kak Rizky itu dari karyanya justru awalnya. Baik, baik, langsung saja eh, dipersilakan ke Ibu Dr. Rizky Handayani MA untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih Bu Wulan. Izinkan saya share screen dan menyapa Bu Wulan selaku pengampu mata kuliah. Apa ini? Nususul Psikologi, Adab, Nakdul Adab. psikologi sastra Kak. Oh, ini mata kuliah. Iya, mata kuliah psikologi sastra. Oh, wah, keren sekali ya. Cirebon punya mata kuliah loh. Di Dan BSA itu nggak ada. Ini bukan menjadi mata kuliah kalau di BSA. Nah, dia menjadi salah satu topik pembahasan dalam beberapa mata kuliah ya. Ya, saya rasa sama lah. Bu Wulan juga karena dulu alumni Ciputat, tahu lah bagaimana isu apa pendekatan-pendekatan ini digunakan dalam mengkaji teks sastra. Jadi kita tidak ada secara spesifik tuh Bu Wulan, ini saya rasa Cirebon sudah jauh lebih baik. Nah, karena ini mata kuliah, saya nggak tahu. Bisa jadi ini pengulangan-pengulangan yang sudah disampaikan juga oleh Bu Wulan di kelas. Saya ingin juga menyapa teman-teman mahasiswa UIN Cyber ya. Cyber itu apa ya? siber itu lebih lekatnya itu seperti pendidikan jarak jauh itu Kak, digital, digital transformasi digital gitu Oh, jadi ini pembelajaran. semua Zoom, semua kuliah online. Enggak sih Kak, hanya ada sekitar 2.000 mahasiswa kita di S1 yang pendidikan agama Islam. Terus ada beberapa jurusan juga kayak PBA, HKI, itu sudah banyak Oh, yang gitu. PJJ, pendidikan jarak jauh Kak. Nah, ini juga sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh UIN. UIN itu haram Iya, kuliah jarak jauh. Kalau Winci Putat maksudnya, Winci Putat. iya, iya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu dosen Bu Wulan. Bu Wulan ini junior saya ya di BSA di Ciputat, tapi kita nggak ketemu ya. Wulan dulu masuk tahun berapa? Saya masuk S1 itu 2003 Kak. 2003. Oh, seharusnya sih ketemu, tapi kita tidak dulu tidak satu circle kayaknya ya. Iya, 2003 lulus 2007. Masuk SPS itu di 2011 Kak. 11. Oh iya, jadi nggak ketemu. Saya lulus di 2009. Makanya tadi sempat dikatakan bahwa memang di beberapa universitas kajian tentang psikologi ini belum terlalu banyak ya. Saya salah satu yang skripsinya yang awal-awal menulis tentang psikologi sastra. Saya ingat ya, ini teman-teman semuanya. Jadi jangan berhenti belajar di kelas gitu ya. Pertama jangan pernah berhenti belajar di kelas karena sebenarnya pengetahuan yang ada di kelas itu terbatas. Saya juga dulu tidak pernah tahu tentang psikologi sastra sampai pada akhirnya dosen saya, pembimbing saya itu Prof. Sukron menawarkan buku Suwardi Endra Suara lalu disuruh baca sampai hatam sampai pada akhirnya disuruh memilih pendekatan mana
yang relevan bisa digunakan untuk melihat isu-isu yang terdapat dalam korpus yang ingin kita kaji. Jadi dulu itu skripsi saya tentang mengkaji apa namanya perwatakan ya perempuan dari perspektif psikoanalisa gitu. Dan itu saya buta sekali, memang buta, baca buku bolak-balik nggak paham-paham, baca lagi nggak paham, baca lagi gitu terus. Nah, sampai pada akhirnya di apa namanya di S2 karena memang fokus kajian saya dan banyak terlibat banyak di aktivitas feminisme, saya S2-nya mengambil kritik sastra feminis yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Wulan. Nah, selanjutnya sebenarnya fokus kajian mengapa saya menyambut baik apa namanya diskusi ini dari Kaprodi BSA di Ciputat karena memang isu ini adalah isu yang eh, selalu saya bicarakan dalam berbagai artikel. Jadi tadi kalaupun misalnya saya kajian S3-nya filologi, namun tetap saja satu pembahasan tetap diselipkan tentang bagaimana tentang isu-isu gender dalam korpus yang saya kaji dan beberapa artikel saya bicara tentang perempuan baik dalam sastra Melayu maupun dalam sastra Arab. Nah, jadi topik yang ditawarkan itu adalah berbicara tentang isu gender dalam novel ya novel, novel Arab lah ya novel Arab. Kalau kemarin kalau tadi bicara tentang syair, makanya saya fokus ke novel ini. Jadi nggak bicara di syair ya. Beberapa contoh-contoh juga saya kasihkan novel karena memang keahlian saya juga di nasriyah gitu ya di kajian prosa. Jadi yang pertama yang akan sebenarnya sebenarnya mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, sudah diberikan pandangan perspektif awal berkaitan dengan apa sih psikologi sastra itu. Sebenarnya sederhana saja ya. Eh, Sastra itu kan kajian multidisipliner ya, artinya berbagai pendekatan itu bisa kita lihat dalam mengkaji sastra. Makanya kenapa kemudian teori psikologi ini juga bisa dipinjam untuk membaca teks-teks sastra. Seperti juga pendekatan-pendekatan lainnya dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Itu juga bisa digunakan dalam membaca atau memahami fenomena-fenomena atau realitas yang terdapat dalam teks sastra. Nah, psikologi sastra itu sendiri ya tentu saja adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra untuk menganalisis karya sastra yang mempertimbangkan aspek-aspek kejiwaan ya karena psikologi itu sendiri adalah ilmu tentang kejiwaan manusia maka psikologi sastra adalah kajian terhadap karya sastra yang mempertimbangkan aspek kejiwaan baik itu pengarang kejiwaan pengarang maupun pembaca dan juga tokoh-tokoh yang bermain dalam karya sastra tersebut gitu. Jadi memang psikologi sastra itu ya berbicara tentang psike ya, jiwa, bagaimana eh, apa namanya realitas kehidupan itu selalu berkaitan dengan isu-isu tentang persoalan problem-problem kejiwaan seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya sederhana saja ya. Kenapa asumsi dasar kajian psikologi sastra ini bisa dilakukan? Tentu saja adik-adik semua sudah paham bahwa karya sastra itu dalam perspektif kajian psikologi sastra itu dianggap sebagai produk kejiwaan ya. Jadi karya sastra itu lahir sebagai produk kejiwaan, sebagai aktivitas kejiwaan dan pemikiran pengarang ya yang berada pada situasi tengah sadar atau subconscious ya. Ini berbasis pada teori pandangannya Freud ya. Jadi menurut Freud itu si pengarang itu adalah setengah gila katanya. Jadi orang yang bisa menulis karya sastra itu adalah sebenarnya orang yang setengah gila. Setengah gila itu artinya apa? Jadi karya sastra itu dianggap sebagai menulis karya sastra, melakukan proses kreatif itu adalah melakukan sebuah imajinasi tingkat tinggi. Bukan seperti orang yang lagi berhayal sambil ngopi di pojokan, bukan. Tapi dia melakukan apa ya? Melakukan sebuah aktivitas imajinasi tingkat tinggi yang sebenarnya dia memikirkan tentang apa yang dia rasakan, apa yang alam sekitarnya itu mempengaruhi bagaimana dia mengkonstruk realitas ya sehingga ketika si pengarang dalam kondisi setengah gila tadi berimajinasi mengenai tokoh yang yang dia konstruksi sedemikian rupa lalu dia kejewantahkan dalam proses kreatif. Nah, ketika proses kreatif itulah dia kemudian menjadi sadar gitu ya. Jadi
kalau Plato bilang seorang apa namanya penyair itu adalah seorang pelamun, ya benar juga dalam perspektifnya psikoanalisa bahwa seorang pengarang atau seorang penyair memang setengah gila. Artinya dia melakukan proses imajinasi yang tinggi gitu ya, yang bukan hanya saja apa namanya menghadirkan kesadaran, tapi juga ketaksadaran yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang dia serap dari realitas sekitar. Nah, dengan demikian, maka proses kreatif ya seorang pengarang itu dengan demikian maka menjadi pantulan kejiwaan pengarang. Maka kalau kita lihat sebuah karya sastra itu merepresentasikan pengarang yang memproduksi karya sastra tersebut, itu wajar saja karena memang proses kreatif itu adalah pantulan kejiwaan pengarang gitu ya. Seorang pengarang yang sedang mungkin yang sedang apa berada yang sedang jatuh cinta, yang sedang apa namanya, yang sedang patah hati, dia akan mengalami kondisi kejiwaan yang sedemikian rupa sampai pada akhirnya dia bisa menyublimkan, mengeluarkan perasaannya, tekanan-tekanan, pengalaman buruk yang ada di dalam alam bawah sadarnya dan kemudian memuntahkan itu menjadi lirik-lirik puisi seperti atau menjadi novel. Nah, sehingga wajar saja kalau misalnya sebuah novel itu kadang-kadang merepresentasikan ya jiwa pengarang gitu. Nah, asumsi dasar lainnya adalah bahwa ya karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis yang menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh novel ataupun drama. Atau juga kalau kita lihat dalam bait-bait puisi, kita bisa melihat bahwa eh, fenomena psikologis pengarang itu terlihat dari bagaimana dia melahirkan pilihan kata dalam puisi ataupun dalam larik-larik puisinya. Jadi eh, kegundah gulanaan, kegembiraan, kebahagiaan itu bisa kita lihat ya, bisa terpantul dalam puisi dan prosa yang dituliskan oleh pengarang. Kecepatan nggak saya ngomong? Enggak ya, semoga enggak ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang psikologi dan sastra, ini sebenarnya kenapa kenapa bisa sastra itu meminjam psikologi sebagai salah satu pendekatan untuk membaca karya sastra. Kita lihat lagi ya apa namanya asumsi dasar yang tadi kita bahas bahwa karya sastra ya menurut Freud dianggap sebagai hasil aktivitas kejiwaan pengarang dan seringkali dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan seperti obsesi, kontemplasi, sublimasi bahkan neurosis. Jadi menurut Freud ya atau menurut beberapa ahli di bidang psikologi dan kritik sastra, seorang pengarang itu dalam proses penciptaan karya sastra ini sebenarnya karya sastra itu sebenarnya produk sublimasi dari seorang pengarang gitu. Jadi kaitannya dengan demikian maka ada titik atau benang merah ketika kita membicarakan tentang sastra dan psikologi. Kalau ilmu psikologi itu membahas tentang manusia, ya manusia yang nyata, ya. Jadi ilmu tentang kejiwaan, ya. Kalau psikologi itu ilmu tentang kejiwaan, yang mengkaji tentang kejiwaan manusia. Nah, kalau dalam ilmu psikologi yang dilihat itu atau yang dikaji, yang menjadi objek kajian itu adalah manusia yang real, maka dalam karya sastra yang dinilai atau yang dikaji itu bukan hanya manusia yang real seperti pengarang dan pembaca saja, tapi juga tokoh-tokoh imajinatif yang bermain atau yang berlakon lakon ya di dalam sebuah novel ataupun drama. Maka dengan demikian kajian sastra dan kajian psikologi itu bertemu pada kajian yang sama, yaitu adalah kejiwaan manusia, ya. Jadi psikologi dan sastra memiliki benang merah dalam kajian sama-sama mengkaji aspek kejiwaan manusia, baik manusia itu real maupun manusia dalam konteks imajinatif yang ada dalam novel ataupun drama seperti itu. Eh, Karya sastra dengan demikian, ya. Dengan demikian, kajian psikologi sastra atau pendekatan kajian psikologi sastra yang ingin kita lakukan, yang kita gunakan, itu adalah tujuannya untuk memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam sebuah karya sastra.
Jadi kalau kita bicara apa namanya eh, tokoh ya, tokoh dalam novel kita tidak hanya melihat tokoh itu sebagai tokoh ansih ya, tapi kita melihat bahwa tokoh-tokoh itu diberikan ruh ya oleh pengarang, dan kemudian tokoh-tokoh itu memiliki jiwa yang kemudian merepresentasikan tentang bagaimana yang mereka rasakan, apa yang mereka eh, apa namanya perilaku-perilaku yang mereka lakukan itu berkaitan dengan problem-problem kejiwaan yang mereka rasakan mulai dari kecil ya, kemudian dewasa hingga kemudian meninggal. Jadi psikologi sastra itu bertujuan untuk memahami mengapa perilaku-perilaku tokoh tersebut bisa seperti itu. Ada aspek kejiwaan apa yang melatari eh, tokoh-tokoh itu bisa berperilaku seperti seperti itu. Kadang-kadang dia nangis, kadang-kadang dia mengalami trauma, kadang-kadang mengalami histeris dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi psikologi sastra digunakan untuk membongkar aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra, baik dari perspektif pengarang, pembaca maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang psikologi sastra, maka yang menjadi ruang lingkup kajian psikologi sastra tentu saja berpusat pada tiga hal, ya. Nah, sebenarnya beberapa pendekatan sastra juga melakukan hal yang sama. Misalnya kalau Anda belajar sosiologi, Anda belajar apalagi ya, eh, antropologi dan lain sebagainya, resepsi sastra, sebenarnya kajian sastra ekstrinsik itu berpusat pada eh, tiga hal ini minimal ya, yaitu pengarang misalnya, bahwa karya sastra itu kan ada induknya, ada yang menciptakannya, yang kita sebut sebagai pengarang atau penyair gitu ya. Nah, maka dengan melakukan kajian psikologi sastra yang berfokus pada aspek-aspek kejiwaan, nah maka kita bisa memfokuskan diri kita pada kajian psikologi pengarang. Dalam konteks apa misalnya seorang pengarang menciptakan sebuah karya sastra? Dalam konteks kejiwaan seperti apa yang mempengaruhi seorang pengarang menciptakan karya sastra yang seperti A, yang seperti B, seperti itu ya. Pengarang bisa menciptakan syair-syair romantis karena keadaan kejiwaannya seperti ini. Seseorang bisa menuliskan puisi-puisi yang merepresentasikan kemarahannya. Itu karena kenapa? Karena pengarang mengalami pengalaman-pengalaman yang dirasakan terhadap dirinya seperti itu. Artinya, kajian psikologi pengarang ini menjadi penting untuk melihat bagaimana si pengarang memproduksi sebuah karya sastra. Awalnya memang kajian psikologi pengarang ini sering terjebak pada kajian biografi ya. Jadi kajian psikologi sastra ini kadang-kadang kita terjebak pada kajian biografi. Namun kajian psikologi pengarang tidak berhenti pada kajian biografi saja. Bahwa biografi pengarang menjadi penting untuk melihat bagaimana kondisi kejiwaan pengarang, iya. Tapi yang perlu kita lihat itu lebih pada bagaimana kondisi kejiwaan ini melahirkan atau mampu memproduksi sebuah karya sastra, ya, baik novel maupun puisi. Nah, selain itu, dalam kajian psikologi sastra juga bisa digunakan untuk melihat psikologi pembaca. Bagaimana misalnya sebuah karya sastra ini mempengaruhi kejiwaan pengarang, mempengaruhi kejiwaan pembaca. Anda pernah kan misalnya baca, taruhlah misalnya buku buku Nawal ya, Perempuan di Titik Nol misalnya, Imro'ah Finakoti Sofer. Mungkin eh, coba Anda kaji kembali ya, Anda kaji kembali seberapa berpengaruh ya, seberapa berpengaruh Imro'ah Finakoti Sofer itu terhadap kejiwaan Anda. Anda merasa marah nggak? Atau Anda merasa frustasi, merasa trauma, atau merasakan apa nggak ketika membaca karya tersebut? Artinya sebuah karya sastra itu bisa memberikan efek kejiwaan tertentu kepada si pembaca. Karena
konteks kejiwaan pembaca itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya dan apa yang dia serap. Maka misalnya eh, sebuah karya sastra, entahlah itu film, puisi, maupun novel, itu sangat berpotensi sekali membuat atau memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kejiwaan Anda. Gampangnya gini, misalnya kalau Anda mendengar lagu, ya, Anda yang misalnya semalam habis diputusin pacar gitu ya, lalu kemudian Anda mendengarkan lagu yang Anda anggap itu relate sekali ya, lirik-lirik lagunya itu relate sekali dengan kondisi Anda yang sedang rapuh, yang sedang sedih, yang sedang kehilangan dan lain sebagainya. Lalu Anda kemudian mendengarkan lagu itu dan kemudian Anda merasa jiwa Anda itu terwakili ya, ini lagu itu seperti sublimasinya kamu. Alam bawah sadar yang tadinya disakiti, pengalaman buruk, itu seakan-akan keluar seperti mimpi, seperti Anda mimpi gitu. Ya, alam bawah sadar tentang pengalaman buruk, diputusin, putus cinta, kehilangan seseorang, itu bisa keluar, dan kemudian Anda menjadi sembuh, tidak lagi patah hati. Nah, sastra itu seperti itu. Sebuah karya sastra bisa memberikan efek yang cukup signifikan terhadap kondisi kejiwaan pembaca. Selanjutnya tentu saja kajian psikologi sastra juga tidak bisa terlepas dari kajian terhadap tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh yang bermain dalam sebuah karya sastra. Taruhlah misalnya dalam sebuah novel. Kita banyak sekali misalnya melihat tokoh-tokoh novel yang misalnya digambarkan sedemikian rupa ya. Misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lalu kemudian dia mengalami histeris, dia mengalami apa namanya sampai pada akhirnya ingin mengakhiri hidup. Artinya, tokoh-tokoh yang ada dalam karya sastra meskipun dia imajinatif itu sebenarnya real, ya. Karena tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh pengarang dalam sebuah karya sastra itu merupakan pantulan kejiwaan dari pengarang. Bisa jadi tokoh yang ada di dalam teks sastra itu adalah pengarang itu sendiri. Bisa jadi juga itu adalah pengalaman orang-orang terdekat si pengarang. Kalau Anda baca lagi-lagi misalnya bukunya Nawal yang Muzakirat fi Sijni Nisa itu, dia menyerap banyak sekali episode kehidupan perempuan yang ada di dalam penjara, perempuan Mesir. Banyak yang mengalami perempuan-perempuan di sana, banyak yang mengalami kegilaan, banyak yang mengalami histeris, banyak yang mengalami trauma akibat dari kekerasan yang dialami mulai dari kecil, lalu kemudian ayah, suami, dan orang-orang laki-laki di sekitarnya. Nah, artinya si pengarang mencoba untuk menghadirkan realitas mengenai kondisi kejiwaan yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang bermain di dalam karya sastra. Tentu saja ini merupakan pantulan dari realitas yang ditemukan di sekitarnya, seperti itu. Nah, untuk itu, maka sebenarnya mudah sekali kalau mau menggunakan pendekatan psikologi sastra, itu hanya berpusat pada ini. Kita mau bicara pada level yang mana? Bicara pada level psikologi pengarang kah? Kalau kita mau bicara tentang psikologi pengarang, maka kita harus benar-benar menguasai biografi pengarang dan bukan hanya biografinya saja, tapi seluruh jalan hidupnya, ya, seluruh jalan hidupnya pengarang. Karena hal itulah yang kemudian mempengaruhi kejiwaan pengarang dalam memproduksi sebuah karya sastra. Kalau mau bicara tentang pembaca, ya kita harus menyelami kejiwaan pembaca seperti apa ketika dia membaca sebuah novel atau ketika dia mendengar sebuah lagu dan lirik. Nah, kalau kita hanya mau fokus pada kajian karya sastra saja, novel, ya kita harus berfokus pada tokoh-tokoh yang bermain di dalam novel tersebut. Jadi intinya seperti itu aja, tiga hal yang bisa kita jadikan objek kajian psikologi sastra. Nah, lalu kalau tadi adalah psikologi secara umum ya, saya rasa Bu Wulan juga udah mengantarkan, udah memberikan apa namanya pandangan ya tentang itu. Sekarang seperti apa konteksnya? Nah ini, lalu bagaimana diskursus tentang perempuan dalam kajian psikologi sastra? Ini menjadi penting untuk melihat tentang bagaimana urgensi perempuan dalam produksi sebuah karya sastra. Perempuan itu kan dia bisa menjadi pengarang, dia bisa menjadi pembaca,
dia juga pasti ada dalam semua novel. Pasti ada perempuan di dalamnya, ya. Jadi jadi pembicaraan tentang perempuan ini masuk pada semua level objek kajian psikologi sastra. Apakah perempuan itu sebagai pengarang perempuan? Kalau kita bicara tentang perempuan dalam perspektif sebagai seorang pengarang, ya, maka kita akan teringat pada kajian ginokritik ya. Ulan mungkin masih ingat ya kajian ginokritik yang melihat bahwa nih oh saya sudah ya, ginokritik itu adalah tulisan ya, kajian yang berpusat pada tulisan perempuan. Jadi menurut ginokritik, pengarang perempuan dan pengarang laki-laki itu berbeda dalam menulis karya sastra. Karena kenapa? Ya karena pengalaman tubuh perempuan itu berbeda dengan pengalaman tubuh laki-laki. Dan pengalaman tubuh, pengalaman yang menyangkut tubuh perempuan, pengalaman yang menyangkut seksualitasnya, pengalaman yang menyangkut semua hal yang dirasakan oleh perempuan, ini ikut berpengaruh dalam proses produksi karya sastra. Maka wajar saja kalau kita melihat ada novel yang ditulis oleh laki-laki dan kemudian kita bandingkan dengan novel yang ditulis oleh perempuan. Kadang-kadang seorang pengarang perempuan dan pengarang laki-laki itu pasti akan membedakan cara mengkonstruksi relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Pengarang perempuan misalnya kerap kali memberikan posisi sentral kepada perempuan sebagai objek yang berbicara misalnya. Sementara pengarang laki-laki menempatkan perempuan hanya sebagai bunga-bunga, sebagai penghias dalam dalam novel, sebagai makhluk yang lemah, yang lembut, yang kelemah lembutan perempuan itu dijadikan apa namanya bunga-bunga ya, yang bahkan pengarang laki-laki mengkonstruksi perempuan ideal melalui feminitas-feminitas yang dibangun dan dikonstruk oleh masyarakat patriarki. Berbeda dengan pengarang perempuan ketika mendeskripsikan tokoh perempuan dalam sebuah novel. Nah, untuk itu maka perempuan menjadi penting untuk diberikan ruang dalam berbicara. Maka kajian ginokritik ya kalau memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara mengenai tubuhnya, mengenai pengalamannya, mengenai seksualitasnya. Begitu. Nah, begitu juga tentang pembaca perempuan ya. Pembaca ini ada laki-laki, ada perempuan. Tentu saja pembaca dan perempuan akan menyerap sesuatu yang berbeda dengan pembaca laki-laki. Mengapa? Ya kan konteks laki-laki yang melatari kepala laki-laki dan konteks yang melatari kepala perempuan tentu berbeda. Jangankan laki-laki dan perempuan, sesama perempuan saja berbeda. Perempuan yang lahir dalam tradisi patriarki, dia akan memberikan perspektif yang patriarki, yang sudah terbiasa. Jadi budaya yang melatari kepala, melatari kehidupan perempuan, pembaca perempuan ikut berpengaruh dalam bagaimana proses kejiwaannya mempengaruhi pembacaan terhadap novel tersebut. Nah, untuk itu maka perlu juga melihat pembaca perempuan yang seperti apa ya, yang bisa dipengaruhi dengan apa novel yang terpengaruh oleh novel-novel yang membicarakan tentang isu-isu atau diskursus gender gitu. Nah, tentu saja objek kajian selanjutnya adalah melihat bahwa dalam sebuah novel ya, dalam sebuah teks sastra ada tokoh perempuan di sana. Karena di sana ada tokoh perempuan, kita penting untuk melihat apa yang dirasakan oleh perempuan dalam cerita tersebut. Bagaimana perempuan dikonstruksi, bagaimana perempuan merasakan atau mengalami apa ya yang menimpa kehidupannya. Nah, jadi persoalan-persoalan kejiwaan yang menimpa tokoh-tokoh perempuan dalam novel penting untuk menjadi pembahasan dalam kajian psikologi sastra. Kita habiskan dulu ya. Saya presentasi nggak terlalu banyak kok, Bu Wulan. Saya tahu cuma sampai setengah dua, Ya. jadi saya nggak terlalu banyak. Nanti kita banyak diskusi aja. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi, maka perlu membangun kesadaran gender ya, dengan berfokus tentang bagaimana gender direpresentasikan dalam karya sastra.
Dan teori psikologi feminis dapat menunjukkan bagaimana teks-teks tersebut menantang konstruksi-konstruksi feminitas yang tradisional melalui artikulasi pengalaman perempuan dalam suara perempuan. Selain itu juga, ya, psikologi feminis, ya, kesadaran gender dalam, jadi perlu melihat, eh, perlu menghadirkan kesadaran gender dalam membongkar diskursus-diskursus yang ada di dalam novel, meskipun dengan pendekatan psikologi. Kenapa? Ya, penulis misalnya berkesadaran gender tentu tidak akan menampilkan satu cara dalam menuliskan pengarang perempuan, sebagaimana tidak hanya satu definisi saja tentang menjadi perempuan, tapi dia akan mendefinisikan dengan konstruksi yang dia bangun yang ramah gender gitu ya. Nah, maka menjadi penting untuk membangun kesadaran, baik penulis dan pembaca, penting untuk membangun kesadaran gender bahwa di situ ada problem ya yang perlu dibongkar ya, bahwa akar semua permasalahan ini bersumber dari adanya ketidakadilan gender. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang teori psikologi feminis, sebenarnya banyak ya, Ulan ya. Cuma saya nggak diobrolin banyak lah. Saya hadirkan aja dua ya. Sebenarnya kalau teori psikoanalisa Sigmund Freud ini sebenarnya akar dari persoalan patriarkis ini ya. Tapi kita akan melihat. Jadi ini beberapa kemungkinan atau teori yang bisa kita gunakan untuk menggunakan perspektif gender dalam pendekatan psikologi sastra. Nah, sebenarnya oh, ini malah ke double. Yang pertama adalah eh Judith Butlernya ke ini. Adalah teori psikoanalisanya Sigmund Freud, dan yang kedua adalah teori performativitasnya Judith Butler ya. Saya berfokus pada dua ini saja. Kita sama-sama tahu lah ya. Bulan udah bahas Sigmund Freud belum di kelas? Sudah pernah Kak, cuman tidak apa-apa dijelaskan kembali Oke ya. tentang karena banyak Ini mahasiswa yang mengambil teori tersebut dalam kajian psikologi sastra. Makanya ya. diadakan MK khusus psikologi sastra itu karena memang banyak yang nulis tapi nggak ada MK-nya, Kak. Iya, sebenarnya saya juga nggak pakar sih. Saya juga belajar sendiri. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang psikoanalisanya Sigmund Freud, itu kan sebenarnya teorinya nggak jauh-jauh dari struktur kepribadian ya. Pokoknya kalau bicara Sigmund Freud itu poinnya adalah alam sadar, alam bawah sadar, gitu ya. Jadi secara umum manusia itu kalau kalau kita buat skema sebenarnya dominasi apa namanya dominasi manusia itu didominasi oleh ketaksadaran ya, alam bawah sadar. Jadi bayangkan ya betapa jiwa jiwa manusia itu penuh dengan alam bawah sadar karena dia ketika manusia mengalami apa ya apa ya pengalaman yang buruk dan lain sebagainya itu kan semua ditelan lalu diendap di alam bawah sadar. Itu bayangin dari kita lahir ya, karena kalau misalnya bicara dalam perkembangan psikoseksualnya Sigmund Freud kan ada tahapan oral, anal, palik, laten, dan genital itu kan semua diendapkan tuh sampai pada akhirnya kita dewasa, dan perilaku manusia itu sangat dipengaruhi sekali dengan alam bawah sadarnya. Jadi memang kalau kita kita apa namanya kita bikinkan gunung es, alam sadar itu hanya ada di ujung gitu. Selebihnya kita alam bawah sadar semua tuh yang ada dalam tubuh kita ya, dalam pribadi apa pikiran kita itu. Jadi itu yang pertama ya. Lalu kemudian eh, mengenai struktur kepribadian juga itu. Sigmund Freud kan bicara tentang bahwa struktur kepribadian manusia itu terdiri atas id, ego, superego ya. Id itu adalah naluriah ya, dorongan naluriah atau kalau bahasanya Freud itu libido ya, kesenangan. Jadi manusia itu pada dasarnya selalu menuntut kesenangan. Ya wajar dong, ini namanya manusia ya. Kita merasakan lapar, kita pasti dong eh, menuntut makan. Kita pasti langsung ke kantin. Otak kita langsung ke switch. Kalau kita lapar, kita langsung ke switch. Ke kantin ah gitu ya. Atau
Kita lagi di kosan lapar, itu kita otomatis langsung ingin memenuhi. Jadi pada dasarnya manusia itu haus akan dorongan-dorongan libido. Libido itu adalah hasrat ya. Hasrat itu bukan hanya seksualitas ya, tapi hasrat ya hasrat untuk dipenuhi. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur. Itu semua hasrat. Jadi manusia itu wajar pengennya enak aja gitu ya, enak aja. Tapi pengennya enak aja itu nggak bisa semuanya dipenuhi. Ada norma, ada norma yang memantau gitu kan. Ada norma yang memantau. Kalau lapar makan ya bayar ya ke kantin, jangan habis makan nggak bayar langsung pulang gitu kan. Nah itu dikendalikan ya, dikendalikan oleh super ego. Ada norma-norma ya. Jadi ego memantau. Jadi perilaku kita, ego kita itu dipantau oleh super ego yang berupa nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau kita ngantuk di kelas, ya pengennya sih memang tidur, tapi namanya di kelas ya harus menghormati forum ilmiah, ya jangan tidur gitu. Kalau misalnya kita apa namanya pengen apalagi pengen beli sesuatu barang yang kita inginkan, ya beli, tapi nggak boleh mencuri. Harus harus mengupayakan dengan cara sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, artinya manusia itu dikelilingi oleh id, ego, dan super ego. Tarik menarik antara id dan ego itu sangat kencang, ya. Tapi norma-norma yang kemudian membatasi perilaku manusia. Nah, kemudian problemnya itu adalah menurut Sigmund Freud bahwa dorongan libido atau kesenangan ya, kesenangan manusia itu itulah yang kemudian membentuk kepribadiannya kita. Artinya, ketika jadi tarik menarik antara id, ego dan super ego, itulah yang kemudian pada akhirnya membentuk kepribadian kita. Kenapa seseorang misalnya eh, perempuan, kalau Anda lihat ada perempuan yang gagah banget gitu ya. Perempuan tuh gagah banget. Kan kalau norma masyarakat, norma itu kan konstruk ya. Kalau kalau Sigmund Freud itu kan melihat bahwa itu terberi, padahal semua itu konstruk. Karena itu ya, feminis kan kemudian mengkritik nih, kemudian mengkritik bahwa itu semua sebenarnya konstruk. Semua adalah bias gitu ya, patriarkis. Tapi ya menurut teori struktur kepribadiannya Sigmund Freud, kepribadian kita itu adalah pengejawantahan konflik atau tarik-menarik antara dorongan naluriah dengan norma sosial. Maka kalau misalnya kita di rumah itu dibiasakan, misalnya kalau habis makan cuci piring sendiri, itu adalah sebenarnya norma sosial yang berlaku, ya, yang sudah menjadi kebiasaan, yang dibiasakan oleh orang tua kita, dan itulah kemudian pada akhirnya membentuk kepribadian kita di besarnya nanti gitu ya. Nah, relevansinya dengan isu gender, mengapa? Jadi asumsi dasarnya Sigmund Freud ini apa? Nah, ini berkaitan juga dengan isu gender bahwa kalau kalau tadi Anda masih ingat ya tentang polosentris ya bahwa kan menurut si Sigmund Freud bahwa eh, Palus itu menjadi pusat ya. Jadi manusia itu pada asalnya dulu Palus gitu. Jadi perempuan itu penis envy gitu. Penis envy itu adalah orang yang nggak punya penis, orang yang nggak punya palus gitu. Nah, sehingga ketika eh, apa penis itu palus itu adalah sumber sumber itu tadi yang dia bilang itu ya simbol ya, simbol dari kesenangan. Nah, ketika jadi ukuran dari Sigmund Freud menjadikan palus itu sebagai sumber kenikmatan, sumber atau pusat ya manusia. Sehingga ketika manusia lahir ke bumi, ketika dia jadi dibedakan hanya laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Ketika laki-laki ada palus, ada penis, maka dia menjadi istimewa. Nah, perempuan dikonstruksi menjadi penis envy, orang yang nggak punya penis dan dia dianggap inferior gitu. Jadi
ketidak ini simbolis ya, ketidakpunyaan penis itu dianggap sebagai kekurangan gitu. Nah, artinya identitas gender itu sudah mulai berlaku sejak manusia lahir gitu. Ya, identitas gender itu sudah mulai dari dia punya penis atau enggak lahir itu. Ketika dia punya penis, dia mengalami masa oral, masa anal, palit laten, dan genital. Mulailah tahapan-tahapan perkembangan manusia dalam rangka mengidentifikasi gendernya. Kalau perempuan, misalnya sejak kecil anak laki-laki menganggap ayahnya itu ya ini ya terbentuk melalui kompleks Oedipus. Anak laki-laki menganggap ayahnya itu adalah musuhnya dia, gitu. Karena kenikmatan dia itu ada di ibu, menyusui, diasuh gitu ya. Jadi kenikmatan anak itu ada di ibu. Sementara ayah dianggap mengancam gitu. Nah, jadi tahapan-tahapan seperti itulah yang kemudian akhirnya mengkonstruksi identitas gender ya, laki-laki dan perempuan dilihat dari apa namanya polosentrisnya seperti itu. Lalu kemudian dalam konteks tadi ya, dalam konteks perkembangan psikososial anak pada perkembangannya dari umur 0 bulan sampai Anda sekarang umur taruhlah 20 tahun, gender itu dipahami sebagai internalisasi peran orang tua dan norma budaya. Jadi penting di sini bagi kita untuk melihat bahwa konstruksi gender itu adalah internalisasi yang sejak kecil ya diajarkan oleh orang tua dan budaya yang ada di sekitar kita. Maka ketika ada perempuan yang kemudian ketika dewasanya dia menjadi orang yang mandiri, berdikari, itu pasti akan lahir dari keluarga yang memberikan porsi yang eh, equal ya terhadap anak laki-laki dan perempuan. Begitu. Jadi feminis mengkritik pandangannya palusentrisnya si Sigmund Freud ya. Dan kemudian perspektif Sigmund Freud itu dianggap sangat patriarkal oleh kaum feminis karena menempatkan laki-laki sebagai pusat perkembangan dan meniscayakan pengalaman perempuan begitu. Jadi sebenarnya dalam melihat bagaimana isu-isu gender ini hadir dan kemudian mengkonstruksi perilaku yang perilaku perempuan ketika dia besar itu bisa kita telusuri dari bagaimana apa namanya ya pemeliharaan ya atau eh, apa bukan pemeliharaan robai ya pengasuhan pola pengasuhan orang tua sejak kecil seperti itu. Jadi itu nyambung tuh pengalaman tubuh dia waktu kecil seperti apa, apakah dia dibedakan antara laki-laki anak laki-laki dan perempuan, apakah misalnya laki-laki eh, karena misalnya laki-laki itu kenapa terjadi Oedipus kompleks karena kan melihat ayah itu sebagai ancaman gitu ya. Nah, makanya banyak laki-laki yang bercara kepada ayahnya. Nah, kalau pengasuhannya tidak benar, pengalaman-pengalamannya misalnya ayahnya galak, sering mukul, maka itu jurangnya semakin semakin lebar dan kemudian anak akan terkonstruk menjadi pribadi misalnya yang pemarah, yang suka mukul dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya bisa kita tarik ke arah situ ya teorinya Sigmund Freud. Nah, akar dari persoalan ketidakadilan gender itu adalah problem patriarkis yang sejak awal digembor-gemborkan oleh Sigmund Freud tentang bagaimana palosentris itu terjadi seperti itu. Nah, bagaimana penerapan dalam kajian sastra? Jadi kalau Anda melihat bagaimana teori Sigmund Freud ini bisa diterapkan dalam kajian sastra itu adalah ketika misalnya kita ingin melihat atau mengungkapkan motivasi bawah sadarnya terkait gender dalam tokoh atau di pengarang ya dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga bisa menelusuri simbolisme seksual dalam teks. Apakah misalnya itu tadi ya, kalau kita pakai ginokritik, apakah misalnya simbol-simbol atau pilihan-pilihan kata yang ada dalam puisi-puisi ini, puisi yang ditulis oleh laki-laki dan perempuan ini menghadirkan pemanaan yang seperti apa? Pasti akan berbeda. Simbolisme-simbolisme yang digunakan. Anda pernah baca nggak apa namanya kumpulan puisinya Nizar Kubani? Nah, dia menuliskan banyak sekali puisi dan saya baru sadar karena ada mahasiswa S2 yang membahas tentang Nizar Kubani, saya membaca biografi Nizar Kubani dan ternyata banyak kata-kata yang Nizar Kubani itu ternyata
banyak mengutip atau banyak menggunakan simbolisme-simbolisme tentang perempuan. Entahlah itu tentang tubuh perempuan, entahlah itu menggunakan pendeskripsian tentang perempuan. Saya tanya sama mahasiswa saya itu, loh kok ternyata banyak penyimbolan-penyimbolan perempuan ya dalam puisi Nizar Qubani, dalam mendeskripsikan sesuatu tentang perang gitu misalnya. Iya, kenapa? Nah ternyata kalau Anda telusuri pada biografi Nizar Qubani, dia mengalami dua masa sulit. Yang pertama, dia mengalami eh, apa ya, sisi traumanya dia terlihat ketika kakaknya, kakak perempuannya bunuh diri karena dipaksa menikah sama orang yang tidak dia cintai. Nah, luka batin itu sangat dalam dan dia ada dalam alam bawah sadarnya. Jadi kekecewaan, kemarahan, sakit hati yang diperlihatkan oleh Nizar Kubani itu tampak tersublim ya, keluar melalui bait-bait puisi dan pemilihan diksi-diksinya. Lalu kedua adalah ketika dia kehilangan istrinya karena pemboman ya Israel. Itu luka yang tadi belum sembuh, kemudian menganga kembali dan itu menjadi luka yang sangat mendalam yang pada akhirnya Nizar Kubani dalam berbagai puisi-puisinya senantiasa menggunakan simbolisme-simbolisme perempuan seperti itu. Jadi Anda bisa mengkaji itu, gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa menganalisis konflik batin tokoh yang terkait dengan norma gender ya. Nanti saya singkat aja nih karena tinggal 20 menit. Mengungkap persoalan kejiwaan yang dialami perempuan seperti trauma, histeris, panik yang diakibatkan oleh pengalaman buruk. Nah, itu adalah lalu ini ya kalau Anda baca di kritik terhadap teori gendernya Freud itu adalah yang pertama ya kalau kita menggunakan teori psikologi feminis pasti kita akan terlihat sekali bias patriarkalnya yang menempatkan laki-laki sebagai standar perkembangan psikososial. Lalu kemudian konsep Oedipus dan kecemburuan penis yang mengakibatkan pada inferioritas perempuan. Lalu kemudian juga kalau kita bicara tentang esensialisme biologis, jadi Sigmund Freud selalu mengaitkan identitas gender dengan anatomi, ya penis dan vagina selalu dikaitkan dengan itu. Yang tadi itu ya, Palus dan Envy. Kemudian kemudian mengabaikan faktor sosial dan budaya yang melatari yang melatari lahirnya apa namanya eh, fenomena atau perilaku manusia yang seperti itu. Nah, dengan demikian maka Sigmund Freud terlihat terlalu menekankan seksualitas sebagai pusat kepribadiannya dan perkembangan manusia sementara perkembangan manusia itu lebih kompleks daripada dorongan libido. Artinya kan kalau Sigmund Freud kan selalu menarik semua persoalan yang terjadi pada kejiwaan manusia itu dengan tadi tuh dengan struktur kepribadian padahal persoalan manusia itu lebih daripada libido. Ada problem faktor sosial, faktor budaya, dan lain sebagainya ikut berpengaruh terhadap perilaku manusia. Seperti itu ya. Nah, eh, Sigmund Freud juga hanya mengenal dua kategori, yaitu maskulin dan feminin, dan mengabaikan identitas non-biner dan orientasi seksual yang beragam. Nah, jadi sebenarnya ini menjawab apa namanya eh, feminis yang mengapresiasi ada jenis kelamin ketiga ya. Jadi jangan hanya melihat dari sudut pandang laki-laki feminis laki-laki dan perempuan saja dong. Ternyata ada juga tuh yang bukan laki-laki bukan perempuan katanya gitu. Oke. Nah, oke saya lewat aja deh. Nah, yang kedua adalah gender sebagai konsep yang dikonstruksi ya. Kalau Anda baca bukunya Judith Butler, Gender is Performative. Nah, kita bisa melihat misalnya poin-poin penting yang disampaikan oleh Judith Butler. Jadi Judith Butler ini dia seorang Bilang ke psikolog tuh. tapi juga feminis gitu ya. Nah, dia melihat ini kritik terhadap apa namanya Sigmund Freud tadi ya pada dasarnya. Jadi para feminis melihat bahwa eh, mengkritisi tentang apa namanya bahwa gender itu merupakan bawaan. Menurut Butler, gender itu bukan sifat bawaan, tapi dia konstruksi sosial sehingga perilaku dan kejiwaan yang
muncul dari seorang manusia itu sebenarnya akibat dari konstruksi sosial, bukan bawaan atau takdir yang dibawa sejak lahir. Bukan takdir, tapi dia menjadi seorang pemarah ya karena dulu waktu kecilnya seperti apa? Dia menjadi orang yang sangat mandiri karena kecilnya seperti apa? Jadi itu semua ya, dikonstruksi, dibentuk oleh masyarakat, masyarakat dari keluarga, sosial, apa ya, lingkungan sekitar, pendidikan dan lain sebagainya. Artinya gender bukan sifat bawaan tapi konstruksi sosial. Nah, lalu kemudian menjadi laki-laki dan menjadi perempuan itu adalah problem tentang bagaimana identitas itu terbentuk melalui tindakan yang diulang, ya. Lalu kemudian identitas gender juga meliputi tindakan, ucapan, gestur yang menciptakan kesan identitas. Jadi laki-laki dan perempuan menjadi laki-laki perempuan dan menjadi laki-laki itu adalah problem identitas gender saja gitu ya. Yang sebenarnya semua adalah fluid ya. Jadi tidak apa esensi manusia itu oke, misalnya laki-laki dan perempuan, tapi yang berkaitan dengan gender tidak bisa dikaitkan dengan fungsi gendernya, fungsi seksualnya. Itu semua konstruksi dan itu bersifat fluid, dinamis gitu ya. Dia bersifat fluid atau dinamis. Karena performa itu ya, identitas gender atau performa itu dipengaruhi oleh norma sosial dan masyarakat. Nah, penerapan dalam kajian sastranya seperti apa? Kita bisa menggunakan teorinya Judith Butler ini untuk melihat bagaimana konstruksi identitas ya yang dialami oleh perempuan. Ketika misalnya perempuan, mengapa perempuan pada novel kemudian menjadi seperti ini? Nah, kita bisa mengkonstruksi itu melalui konsep identitas gendernya Judith Butler. Atau kemudian kita bisa juga mengungkap konflik batin tokoh akibat tekanan sosial yang dialami. Membaca simbol dan narasi sebagai strategi performatif. Misalnya, tokoh perempuan yang tampil lemah lembut karena norma patriarki. Nah, kita kan sering tuh melihat dalam novel-novel ya, bahwa perempuan ditampilkan lemah lembut. Sebenarnya perempuan menjadi seperti itu karena apa? Kayak karena harus tunduk pada norma yang dibentuk oleh kaum patriarki. Begitu juga pengulangan bahasa tubuh misalnya ataupun metafora yang ada dalam puisi itu dianggap sebagai performa gender. Artinya sebenarnya laki-laki juga bisa menggunakan laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik diksi atau metafora yang berbeda dalam puisi-puisi yang mereka tuliskan. Nah, saya sedikit lagi ya menghadirkan contoh ya. Ini saya sedang menulis artikel ya, Ulan ya. Saya sedang menulis artikel kemarin dibantu oleh mahasiswa yang S2 di sini. Ini tentang child marriage and its impact on the sustainable mental health of Arab women in Arabic novel Ana Najdu Ibnatu Al-Ashirah wa Mutallaqah Bainu Jatali. Nah, sebenarnya novel ini sangat menarik karena berbasis pada kisah nyata. Sudah banyak yang mengkaji, tapi yang melihat bagaimana pernikahan dini ini, pernikahan anak di dalam masyarakat Yaman ini sebenarnya memberikan implikasi yang sangat luar biasa terhadap kesehatan dan perkembangan mental anak-anak yang ada di Yaman. Kita sama-sama tahu, Anda bacalah misalnya ya, buku-buku tentang pernikahan, tradisi pernikahan anak di masyarakat Yaman. Nah, Anda misalnya novel ini memperlihatkan trauma psikologis akibat relasi kuasa dalam pernikahan anak, di mana suami menjadi simbol kekuasaan patriarki dan istri anak menjadi korban yang tak berdaya. Kita kutip misalnya salah satu kutipan dalam novel tersebut, aku merasa kotor di mana-mana. Ini saya terjemahannya aja ya. Setiap kali dia datang untuk melakukan perbuatan kejinya kepadaku, aku tak lagi tidur di malam hari. Ini karena dia umur 9 tahun, bayangkan 9 tahun, belum belum balik, tapi sudah dinikahkan akibat alasan ekonomi. Aku tak sanggup lagi menderita dalam diam. Aku ingin mengakhiri neraka ini. Jadi anak kecil, ini suara anak perempuan yang berumur 9 tahun. Dan dia mengupayakan untuk bercerai dan bercerai dalam tradisi masyarakat Yaman itu adalah aib ya, aib, aib keluarga. Kalau kau menceraikan suamimu, para saudaramu akan membunuhku. Kau tahu Syaraf, kehormatan itu yang lebih penting. Jadi dalam masyarakat Arab, tradisi pernikahan
yang kemudian sebenarnya sudah dibicarakan juga, sudah diatur juga dalam undang-undang, tapi lagi-lagi terbentur dengan persoalan patriarkis ya, masalah patriarkis dan budaya setempat. Nah, kaum patriarkis yang direpresentasikan oleh ayah, para pemuka adat, dan apa namanya kultur ya, local wisdom, ini mengafirmasi terjadinya pernikahan anak gitu ya. Dan kemudian ternyata berpengaruh terhadap misalnya kayak anak-anak anak si Najdu ini, dia ketika setelah kejadian malam pertama besoknya dia merasa trauma ketika dia mengalami trauma yang sangat akut khususnya ketika suaminya ingin mendekat begitu. Dia mengalami histeris, dia mengalami hal-hal itu karena kenapa? Karena pengalaman buruk yang terjadi pada anak di bawah umur. Dan itu sangat berimplikasi sekali bagi kesehatan mental perempuan. Nah, ada lagi penelitian saya tahun tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya tentang Arab Woman and War in the Short Story Falnaltaki by Radwa Ahmed Eid. Nah, ini kalau Anda pakai tentang perempuan dan konstruksi patriarkis ya, ada seorang tokoh perempuan namanya Kindah ya. Kindah ini digambarkan sebagai perempuan ya, istri lemah, pasif dan membutuhkan perlindungan suami. Jadi dia dihadirkan sebagai korban yang selalu membutuhkan perlindungan suami. Sampai pada suatu hari dia dan suaminya dalam pelarian perang Palestina Israel. Kemudian di tengah jalan di sebuah hutan suaminya kena bom, meninggal, lalu dia rapuh setelah itu. Dan kemudian kerapuhan itu sebenarnya menunjukkan pada ketidakmandirian perempuan. Ya, aku merasa kotor di mana-mana. Setiap kali dia datang untuk melakukan perbuatan kejinya kepadaku dan aku tak lagi ya ini. Oh ini yang tadi ya. Enggak ya, yang baru ya. Nah, jadi tentara Israel itu kan memperkosa perempuan yang mereka temui, ya kan, perempuan dan anak-anak yang mereka temui sebagai korban perang. Jadi dia merasa hidupnya hancur sehingga pada suatu hari dia berpikir ya untuk melakukan bom bunuh diri. Jadi dalam beberapa adegan cerita seperti ketika ia berteriak hingga suaranya, ini kan histerisnya dia. Dia mengalami histeris, dia berteriak hingga suaranya serak, lalu dia gelisah dan menangis di rumah mertuanya selama berhari-hari dan tiba-tiba memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri. Artinya, perilaku ya perempuan ya keputusan yang dia ambil untuk melakukan bom bunuh diri itu sangat berkaitan sekali dengan pengalaman buruk dia di masa lalu. Dan ini berkaitan juga dengan bagaimana perempuan dikonstruksi menjadi perempuan yang lemah. Perempuan itu sangat tergantung dengan laki-laki. Sehingga ketika laki-laki atau suaminya sudah meninggal, dia seperti tidak memiliki apa ya, tidak memiliki jiwa lagi, tidak memiliki semangat lagi untuk hidup. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan mengakhiri hidup. Nah, dalam kondisi perang, cara mengakhiri hidup yang mulia itu adalah dengan cara bunuh diri. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu sedikit dari saya. Saya tidak berpanjang-panjang karena saya tahu waktunya sangat singkat. Semoga kita bisa berdiskusi di sisa waktu ini. Terima kasih, Bu Ula. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Rizky. Menarik sekali ini penjelasannya ya. Apa namanya? Jadi kita bisa masuk ke kajian interdisipliner ini kayaknya, kajian psikologi sastra, tapi juga di dalamnya kita bisa mengambil aspek feminismenya ya. Tadi teori teori misalnya tadi Kak Rizky mencoba apa namanya memaparkan terkait bagaimana teori psikologi feminis. Nah, itu menarik tuh. Jadi nanti belum ada ini sepertinya dikaji teori psikologi feminis untuk membongkar konstruksi-konstruksi yang ada di dalam teks-teks tertentu gitu ya. Nah, apakah konstruksi-konstruksi tersebut mendukung posisi perempuan atau justru meneguhkan. Nah, itu menarik dan belum banyak bahas juga. Nah, terkait tadi Sigmund Freud, sudah banyak yang meneliti apa namanya novel-novel menurut berdasarkan pendekatan psikologi psikoanalisa Sigmund Freud. Namun
banyak yang hanya berkutat kepada bagaimana konflik batin tokoh gitu kan. Jadi masalahnya hanya menyempit. Nah, makanya mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah khusus psikologi sastra ini, penelitian-penelitian itu bisa makin berkembang, tidak hanya fokus kepada satu tema saja, Sigmund Freud, konflik batin, menentukan ID, ego atau superego, tapi bisa dengan tadi beberapa penawaran-penawaran ya yang menjadi pijakan kita gitu ya untuk memahami bahwa psikologi sastra itu tidak hanya dilihat pada unsur teksnya saja, tetapi dia ada juga yang namanya tadi psikologi pengarang. Yang minggu kemarin kan kita sudah membahas terkait tentang psikologi pengarang. Nah, ini dikuatkan kembali oleh Ibu Rizky terkait tadi ruang lingkup dari kajian psikologi. Nah, pasti banyak sekali nih dari rekan-rekan mahasiswa, baik itu semester 5 maupun semester 7 ya, yang mau mendiskusikan atau mempertanyakan kira-kira apa tadi mungkin penyampaian dengan waktu yang singkat kan, tadi banyak sekali materi yang disampaikan, sehingga belum mengerti atau belum paham atau mendiskusikan hal lain yang mungkin bisa dibicarakan pada forum ini, silahkan. Ayo, mulai saja ya. Dimulai siapa? Man turid antas al. Hunaka soal? Kalian Saya Ibu. Oh ya, Razane. Ya, tafadol Razane. Sebelumnya izin ya Ibu. Di sini saya ingin menanyakan, kan karya sastra itu kan banyak ya, bisa berupa novel, puisi, ataupun lagu. Nah, tapi mungkin yang pernah saya baca dan pernah saya dengar, entah itu dari lagu ataupun dari puisi, banyak, mungkin dari beberapa karya sastra itu banyak yang menggambarkan seorang perempuan dalam bait-baitnya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan digambarkannya seorang perempuan itu dalam beberapa karya sastra tersebut mempresentasikan perempuan sebagai objek, ya perempuan sebagai objek, atau emang dari ibu sendiri memiliki pandangan lain, atau dari teman-teman juga memiliki pandangan lain? Terus ada pertanyaan lagi yang kedua, misalkan memang perempuan itu dijadikan sebagai objek, apakah representasi perempuan dalam karya itu lebih dekat dengan realitas psikologi manusia atau hanya mencerminkan kebutuhan emosional si pengarangnya tersebut? Mungkin itu Ibu. Baik, langsung dijawab saja ya, Kak, pertanyaannya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, Razane ya. Pertanyaannya bagus sekali yang berkaitan dengan bagaimana perempuan menjadi objek ya. Ya, betul. Eh, Kalau kita lihat memang banyak lagu-lagu, kita mau lihat ini dari perspektif apa saja ya. Apa dulu ya? Bagaimana perempuan digambarkan dalam lagu, dalam puisi, dalam novel. Nah, eh, kita jadi apa ya? Pemahaman atau representasi perempuan dalam karya-karya sastra itu, kalau kita lihat pakai teorinya eh, feminis misalnya ya, ini tergantung pada bagaimana kita melihat. Kalau memang misalnya ada yang menggambarkan tentang perempuan, tapi perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah, sosok yang tidak punya suara, ya tentu saja ini adalah bukan objek, tentu saja ini menempatkan perempuan sebagai objek, objek yang tidak mampu mengubah hidupnya, yang tidak mampu berdikari dan lain sebagainya, dan tentu saja pengarang yang seperti ini mengukuhkan patriarkis. Artinya ketika dia memproduksi karya sastra yang seperti itu sebenarnya sedang menggambarkan fenomena sosial yang sedang menempatkan perempuan dalam second class gitu ya, dalam apa namanya masyarakat kelas 2. Namun, ketika misalnya kita melihat tergantung kita melihat, kalau misalnya kita melihat eh, perempuan digambarkan sebagai sosok yang berdikari, atau misalnya dia menjadi sosok yang memiliki kemandirian,
dalam pendidikan, dalam ekonomi dan lain sebagainya, tentu saja biasanya pengarang memberikan harapan atau sedang sedang mempromot ya, sedang mempromot bahwa sebenarnya eh, atau dia sedang ingin meruntuhkan anggapan atau praduga praduga patriarkis yang sedang ada dalam masyarakat dan dalam teks gitu. Nah, kadang-kadang pengarang itu ketika melahirkan ciptaan karya sastra, sebenarnya kan kita perlu lihat itu sebagai apakah itu sebagai produk cermin pengarang ya, ataukah dia sebagai cermin masyarakat, tahu itu harapan pengarang ya. Jadi perlu kita lihat. Kalau kita lihat dari perspektif psikologi misalnya, jangan-jangan ketika dia misalnya seorang penulisnya perempuan, tapi dia menggambarkan tentang perempuan yang lemah dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi itu dia sedang menghadirkan fenomena tentang fenomena perempuan dalam masyarakat yang memang yang seperti itu sehingga membuka mata dunia bahwa memperlakukan perempuan dengan cara yang seperti itu tidak benar gitu. Perlu menghadirkan kesetaraan gender. Tapi bisa juga kita lihat eh, karya sastra itu sebagai sebuah harapan. Jangan-jangan laki-laki misalnya ketika menghadirkan perempuan sebagai sosok bunga yang manis, yang lembut, jangan-jangan itu adalah harapan laki-laki terhadap tubuh perempuan. Jadi tergantung kita melihat perspektifnya nih. Jangan-jangan itu harapannya karena misalnya di tengah keluarga dia ibunya mandiri. Kalau perempuan mandiri itu biasanya dia berani bersuara. Kalau dia berani bersuara, biasanya dia berani mengajukan berdebat, berdiskusi. Jadi jadi selalu ada ruang terbuka untuk berkomunikasi. Nah, jangan-jangan karena lingkaran di keluarganya yang seperti itu, kalau kita lihat dari perspektif psikologi, jangan-jangan dia merasa laki-laki dengan perempuan-perempuan yang yang mandiri terganggu. Dia merasa otoritas dia terganggu. Nah, sehingga dia ingin menciptakan perempuan dalam idealnya dia, dalam bentuk ideal yang dia bangun dalam bentuk harapan yang ada dalam karya sastra. Jadi dia mengharapkan perempuan ideal itu adalah perempuan yang manut, perempuan yang begini, yang begini. Jadi tergantung kita melihat dari perspektif atau pendekatan apa ya untuk melihat bagaimana representasi perempuan itu digambarkan dalam sebuah novel. Begitu ya, Razana ya. Makasih pertanyaannya. Iya, Ibu, sama-sama. Unmute dulu, Wulan. Suaranya belum terdengar. Baik, terima kasih. Lupa, lupa menyalakan kamera. Masih di mute. Next, pertanyaan selanjutnya dari Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ini semester 7, Bu Dokter. Nah, beliau ini Siti Fatimah kayaknya sedang ini ya, sedang menyusun proposal terkait tentang ginokritik. Nah, ini sepertinya akan mempertanyakan hal-hal terkait tentang ini juga nih tulisannya. Silakan, Siti Fatimah. Iya, Ibu, baik. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, Ibu. Kan tadi genokritik itu merupakan ya apa? Jadi teorinya itu berfokus pada mempelajari karya tulis perempuan, Ibu. Nah, eh, Fatimah kan ngambil penelitiannya itu objeknya dalam antologi Nushat Al-Jalsa, uh, Anissa karyanya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, mau bertanya Ibu, bagaimana cara menemukan dan menafsirkan identitas serta suara perempuan ketika teksnya itu ditampilkan melalui kurasi laki-laki yang seperti dalam antologi klasik yang Fatimah kaji itu. Maaf, gimana? Tadi karyanya karya apa? Eh, Antologi An-Nuzhat Antologi. Al-Jalsa fi Ash'ar An-Nisa. Itu nasr atau syair? Syair, Ibu. Oh, syair. Yang nulis perempuan. Eh, Iya, jadi dalam antologi tersebut karya-karyanya perempuan tapi disusun lagi oleh laki-laki. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa menemukan suara asli perempuan di dalamnya itu? Oke.
Terima Iya, kasih. makasih ya Fatimah. Menarik nih. Kalau kita pakai ginokritik ini, kita bisa melihat ideologi pengarang ya Fatimah ya. Coba Anda masuk ke ideologi pengarang. Jadi karena kita ingin melihat bagaimana pengarang perempuan berbicara, maka argumentasinya adalah ketika perempuan berbicara, maka dia sedang menghadir. Kalau dalam perspektifnya psikologi itu kan sublimasi ya. Syair itu adalah sublimasinya pengarang perempuan. Nah, sehingga apa yang dia rasakan itu adalah pantulan dari jiwanya. Nah, sehingga kata-kata, pilihan kata, ide-ide, gagasan yang disampaikan dalam karya sastra itu merupakan merepresentasikan ideologi pengarang. Kita bisa lihat tuh, misalnya apa sih yang ingin dikatakan? Misalnya di novelnya tentang apa atau puisinya tentang apa? Kalau biasanya dia tentang perang, bagaimana pandangan perempuan, ideologi pengarang perempuan tentang peperangan? Atau misalnya kalau bicara tentang humanity, tentang ketidakadilan gender, bagaimana ideologi gender yang sedang disampaikan oleh pengarang perempuan gitu. Jadi Anda bisa pilihannya itu adalah apakah Anda mau bicara tentang ideologi pengarang, apakah Anda mau bicara tentang style style bahasa pengarang. Jadi dari style itu Anda bisa masuk kepada menunjukkan bahwa bahasanya bahasa perempuan, berbeda dengan bahasa laki-laki. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh ya yang bisa Anda hadirkan. Atau misalnya Anda bisa lihat tentang gagasan-gagasan gagasan-gagasan yang sedang dinarasikan, gagasan-gagasan keadilan gender maupun diskursus-diskursus lainnya yang ada dalam puisi tersebut yang disampaikan oleh pengarang perempuan itu. Begitu, Fatimah. Kira-kira puisinya tentang apa? Isinya itu tentang kritik sosial, Ibu. Nah, Ngambil temanya. ya bagus itu. Jadi tentang apa tuh? Bagaimana ideologi pengarang merespon realitas sosial yang ada di hadapannya. Itu pakainya ginokritik. Begitu ya, Fatimah. Iya, Ibu. Terima kasih. Ini Kak, mungkin yang menjadi kegalauan dari Siti Fatimah ini karena mungkin dia pakai pendekatan ginokritik, Mm-mm. tetapi karangannya itu ditulis oleh penyair laki-laki Jalaluddin Asyuyuti. Tetapi Oh, tadi katanya perempuan. bukan syair-syair yang di dalam yang ditulis oleh Jalaluddin Asyuyuti itu kumpulan Kak, kumpulan antologi, tetapi syairnya perempuan. Mungkin Maksudnya syair perempuan tuh apa? eh, syair-syair yang ditulis oleh para penyair perempuan dalam satu buku yang namanya Jalsatun Nisa ya, Sayutinya sebagai apa? Editor. sebagai apa ya, Iya. sebagai kayak kompilasi mengumpulkan dan ada juga Iya, pendapatnya di situ. penyunting berarti Ya, penyunting ya. ya semacam itu Kak. Ya berarti yang dikaji bukan sayutinya, karena sayutinya kan bukan yang pengarangnya, yang penulis penyair perempuannya. Kalau syair itu ditulis oleh laki-laki, maka nggak bisa pakai ginokritik, karena ginokritik itu adalah pengarang perempuan. Nah, kalau penulis penyairnya itu laki-laki, maka pakai teorinya itu apa reading as woman. Jonathan Fuller. Jadi membaca seperti perempuan. Jadi memposisikan seperti pembaca perempuan. Begitu, Fatimah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ini agak nyebrang ya ke kajian sastra feminis ya. Sebenarnya kalau kajian sastra feminis itu hanya dua fokusnya. Apakah ginokritik atau reading as woman. Kalau ginokritik maka kita bisa mengkaji karya-karya yang ditulis oleh perempuan. Kalau karyanya di luar karya perempuan, maka pakainya Jonathan Fuller, pakai Reading as Woman, gitu. Nah, tapi Reading as Woman juga bisa digunakan untuk karya sastra itu oleh perempuan, karena tidak semua perempuan menulis dengan perspektif perempuan, gitu. Nah, jadi gitu ya. Tapi kalau ginokritik nggak bisa, karena ginokritik itu adalah apa namanya studi sastra feminis yang berfokus pada perempuan sebagai penulis. Jadi harus perempuan yang nulis. Tapi kalau tadi ontologi Sayutinya hanya sebagai penyunting, berarti Anda harus mengkaji biografinya si penulis perempuan tadi. Jadi yang dikajinya itu bukan Suyutinya, tapi si pengarang perempuannya. Begitu Fatimah.
Begitu bukan Bu Wulan? Ya, betul Mungkin Bu Kak, Wulan betul. juga punya perspektif nih karena kajiannya feminis juga tuh S2-nya. Iya, betul seperti itu. Sudah bisa dipahami ya, Siti Fatimah ya? Sudah Ibu. Ya, jadi mungkin lebih kepada bukan ideologi daripada pengarang bukunya itu, Jalaluddin Asyuyutinya itu, tapi bagaimana nanti perspektif feminisme yang mau dibawa itu lebih kepada pengarang-pengarang wanita yang membuat syair-syair tersebut gitu. Jadi diganti aja objeknya bukan ke pengarangnya, tetapi lebih kepada penyair-penyair wanita itu di dalam konteks Baik Ibu. feminisme. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Iya. Masih, udah waktunya sudah habis ini. Sudah, tadi masih ada yang mau bertanya nggak ya tadi ya? Sudah tidak ada? Melisa mungkin mau ada pertanyaan ini dari semester 7? Ya. Ini kita kasih kesempatan untuk Melisa ya. Laki-laki dulu tuh, Oh Muhammad iya, Bambang boleh, tuh. boleh. Kita Muhammad juga harus Bambang. mendengar suara laki-laki. Biasanya jarang terdengar suara perempuan ini, jarang terdengar suara laki-laki nih. Hari ini perempuannya terprovokasi. Iya. Baik, Muhammad Bambang ini dari semester 7. Silakan Muhammad Bambang. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan orang dari jurusan Bahasa dan Sastra semester 7B. Tadi kan kata Ibu bahwa yang kata Sigmund Freud tuh Bu, falosentris itu merupakan isu gender juga ya Bu, identitas gender sejak lahir gitu Bu. Nah yang saya tanyakan tuh sebenarnya apa saja sih indikator yang bisa untuk dilantaskan bahwa dalam karya sastra ini tuh terdapat isu gender gitu Bu. Ya. Itu dulu aja deh Bu. Terima kasih. Oke. Oke. Langsung jawab Kak. Silakan Muhammad. Siapa lagi satu lagi tadi biar sekalian. Satu lagi tadi Melisa. Silakan Melisa Cahaya. Ini Melisa ini Kak, ini adalah mahasiswi semester 7, tetapi alhamdulillah tahun ini ya, apa tahun kemarin itu diterima sebagai ASN di Kemenkumham. Jadi karena tinggal terakhir kan semester 7 dan sayang sekali kalau misalnya meninggalkan kuliahnya jadi online. Melisa, ya silakan. Selamat ya Melisa. Jadi pakai ijazah SMA dong kemarin. Oke, sayang ya. Semoga nanti bisa di-upgrade lah ya. Iya. Oke, terima kasih Bambang dan Melisa atas pertanyaannya. Memang sebenarnya falosentrisme itu adalah konsep yang menempatkan falus ya sebagai simbol dari apa namanya simbol dari kekuasaan ya Bambang ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang falus itu ya sebenarnya simbol kekuasaan patriarkis ya. Kalau dalam konsepnya psikologi itu ya dia adalah kekuasaan. Dan ketika bicara tentang falus itu berkaitan dengan penis. Ketika berbicara dengan penis itu berbicara dengan kekuasaan. Artinya dalam masyarakat patriarkis yang memegang kekuasaan itu ada di tangan laki-laki, baik dia sebagai ayah, sebagai anak laki-laki, sebagai kakak laki-laki maupun dan laki-laki lainnya gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak sengaja tidak apa ya, karena kita lahir dan besar di tengah masyarakat patriarkis, kadang-kadang kita tidak sadar, tidak aware, tidak memiliki kesadaran bahwa eh, pemusatan terhadap laki-laki sebagai sentral itu sebagai sesuatu yang bermasalah gitu ya.
karena ketika kita menempatkan laki-laki sebagai pusat, maka kita dengan sadar akan meminggirkan perempuan gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks psikologi eh, ketika Anda misalnya melihat dalam novel, misalnya apalagi kalau novelnya ditulis oleh laki-laki, kemudian misalnya kalau Anda baca misalnya, ini saya banyak apa namanya eh, membaca novel-novel feminis ya. Kalau Anda baca Al-Mir'ah ya, Kisah Qasirahnya Nawal, dia bicara tentang konsep apa ketuhanan ayah ya. Saya menggunakan kata ketuhanan ayah. Kenapa? Karena dalam cerpennya Nawal yang berbicara tentang Mir'ah itu ya, cermin, itu dia merepresentasikan bagaimana seorang ayah memiliki kekuasaan penuh terhadap anak perempuannya, terhadap rumah gitu. Sehingga si anak melihat ayah ini, jadi ayah simbol patriarkis. Patriarkis itu disimbolkan pada penis gitu ya. Jadi menghubungkannya kayak gitu ya. Jadi saking saking patriarkisnya, maka seorang anak perempuan itu akan menganggap ayahnya sebagai Tuhan. Ini Tuhan dalam tanda kutip ya, bukan Tuhan yang disembah. Tapi sebenarnya ketuhanan ayah itu menjelma dalam bagaimana seorang anak perempuan, istri dan anak perempuan itu tunduk ya, bahkan tidak mampu menatap mata ayahnya. Saking saking memberikan kekuasaan penuh kepada laki-laki. Nah, kita lupa bahwa dalam rumah tangga itu semua kalau dalam konteks feminis itu adalah kesalingan. Jadi nggak mungkin ada ayah kalau nggak ada ibu, nggak mungkin ada suami kalau nggak ada istri, ya gitu ya. Anak dan orang tua itu ada kesalingan, ada relasi, ya. Nah, dengan demikian, untuk melihat isu-isu atau diskursus ketidakadilan gender, kita bisa melihat tentang bagaimana ayah misalnya, atau laki-laki atau suami menjadi pusat eh, dalam sebuah relasi kuasa, ya. Sehingga melalui relasi kuasa itu perempuan menjadi tunduk, gitu ya, menjadi tunduk. Maka misalnya kalau kita baca dalam novel-novel Arab gitu ya, ya anak perempuan kayak tadi lah misalnya, anak perempuan itu dianggap sebagai barang oleh ayah laki-laki. Ayah, ketua adat, kakak laki-laki. Ya, perempuan itu dianggap sebagai barang. Jadi ada relasi kuasa. Perempuan nggak memiliki dalam rumah itu yang boleh berbicara hanya laki-laki. Perempuan nggak punya suara untuk menentukan hidupnya, perkawinannya, sekolah. Dia nggak bisa memilih apakah dia bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu semua tergantung ayah, tergantung anak laki-laki. Dengan siapa dia menikah, apakah dia boleh menyetir mobil, apakah dia boleh pergi berenang, apakah dia boleh, itu semua diatur oleh ayah, oleh patriarkis, oleh Palus. Karena ayah laki-laki yang memiliki otoritas tertinggi ya. Nah, itu kadang nggak kita pahami. Kayak misalnya Bambang ya. Ya karena Anda udah biasa hidup begitu, mungkin juga Bambang di rumah seperti itu. Anda merasa itu wajar saja. Padahal dalam perspektif Judith, bahwa identitas gender itu adalah konstruksi. Itu semua adalah konstruksi. Bahwa perempuan ya boleh kok menolak perkawinan. Karena perkawinan itu apa landasan utamanya? Misalnya keridoan. Ya kalau dipaksa nggak ridho dong gitu ya. Artinya kita perlu membongkar praduga-praduga ketidakadilan gender dalam narasi-narasi atau teks-teks. Karena teks-teks itu merupakan ranah yang paling subur tempat tumbuhnya ya ideologi patriarkis. Kita nggak sadar, kita merasa itu biasa-biasa aja. Karena kenapa? Karena mungkin di keluarga kita juga begitu. Nah, sehingga perlu adanya kesadaran untuk melihat realitas atau diskursus yang berkaitan dengan ketidakadilan gender. Nah, yang berkaitan dengan Melisa tadi apa ya? Tadi Melisa pertanyaannya apa deh? Ibu belum tersampaikan pertanyaannya. Belum disampaikan, Bu. Oh, belum ya? Astagfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Belum, Ibu. Silakan Melisa. Iya, iya. Izin Ibu Iya, mengenai silakan Melisa. Siap, terima kasih Ibu. Mengenai kajian psikologi sastra Ibu, bagaimana cara-cara atau langkah-langkah kiat-kiat seorang penulis karya sastra agar pesan yang ada dalam karya sastranya itu benar-benar sampai atau dapat mempengaruhi psikologis pembacanya Ibu. Mungkin itu Ibu pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, terima kasih ya Melisa. Eh, kalau bicara sastra ini kan sesuatu yang abstrak ya. Jadi kalau Anda bicara tentang teori resepsi, pembaca itu kita kita lihat pada tiga tingkatan ya. Ada pembaca biasa, ada pembaca ideal, ada pembaca kritis ya. Nah, kalau pembaca biasa ya kita baca novel atau baca syair ya biasa aja. Kita menikmati baru pada tahapan apa namanya? Kalau kita pakai teori Horace itu kan hiburan ya. Jadi ya Anda kalau baca novel ya udah baca aja. Anda happy. Kalau dia happy ending Anda ikutan seneng. Kalau misalnya dia sad ending ada ikutan sedih gitu ya. Jadi sekedar menikmati. Artinya apa ya mengisi ruang yang kosong dalam jiwa Anda. Kalau Anda lagi putus cinta kayak tadi, Anda dengerin lagunya siapa? Afgan atau Raisa, Anda merasa ya Allah relax banget, lalu kemudian Anda merasa tenang gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu itu tergantung kepada pembaca. Apakah pembaca, jadi mengapa penting melihat bagaimana konteks pembaca dalam merespon atau meresepsi sebuah karya sastra? Karena karya sastra itu akan memiliki bermakna ketika pembaca yang memaknai itu, gitu. Jadi jangan harap pengarang itu bisa apa yang dimaksud oleh pengarang itu benar-benar dipahami oleh pembaca. Nggak bisa kayak gitu. Jadi itu ya kalau kita apa namanya bicara tentang yang kematian pengarang, ya di situ belum tentu apa yang disampaikan pengarang itu benar-benar sampai dengan pembaca. Jangan-jangan pembaca dengan apa ya yang ada di kepalanya dengan pengalaman dirinya, pengalaman tubuhnya itu meresepsi sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pengarang. Jadi pemaknaan terhadap karya sastra itu tidak bisa di 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 apa ya diberikan secara langsung oleh pengarang. Jadi pemaknaan terhadap karya sastra itu ya diserahkan kepada pembaca. Ketika pembaca sedang mengalami proses kejiwaan tertentu, ya dia akan mengalami sensasi atau pengaruh kejiwaan yang sedemikian rupa. Kayak gini, Anda sering nonton drakor ya? Sering nggak sih? Kalau Anda nonton drakor itu kan Anda sering sekali tuh. Orang Korea itu kan orang yang paling rentan ya. Yang paling rentan. Karena kenapa? Dia selalu rentan kejiwaannya terganggu. Karena kenapa? Karena tuntutannya terlalu tinggi. Mulai dari kecil tuntutannya tinggi untuk dapat nilai bisa kuliah. Jadi tuntutan di rumahnya tinggi, tuntutan di sekolah tinggi, tuntutan di mana-mana tinggi gitu. Nah, tuntutan yang tinggi itu bisa berpengaruh pada kejiwaan ya. Ini sebentar laptop saya udah mau mati, saya harus cas dulu. Ya, sebentar lagi mungkin selesai ya kita Maya. Kita tunggu tadi Ibu Rizky sedang mencari casan dulu. Ada pertanyaan lagi mungkin setelah Melisa? Sudah cukup? Oke, Oh ya. saya lanjutkan. Jadi intinya bahwa eh, intensi pembaca itu tidak bisa ditentukan oleh pengarang karena pembaca memiliki intensi yang berbeda-beda. Sehingga pemaknaan terhadap sebuah karya sastra bisa jadi satu karya sastra itu akan dimaknai yang berbeda dengan pembaca yang beragam, begitu. Nah, ya kayak satu lagu akan memberikan makna yang berbeda kepada 10 orang dengan pendengar yang berbeda, begitu ya. Jadi kalau misalnya novel itu bisa memberikan atau syair itu bisa memberikan ketenangan jiwa karena si pembaca merasa terwakili perasaannya atau novel itu memberikan solusi terhadap problem-problem kejiwaan yang dia sedang hadapi, nah itu bisa memberikan efek mungkin solusi yang bisa novel itu memberikan solusi ya, tawaran solusi untuk memecahkan masalah. Makanya dalam teori Horace bahwa karya sastra bukan hanya berhenti pada hiburan, tapi dia memberikan pengajaran ya kepada para pembaca. Seperti itu ya Melisa ya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky atas penjelasannya yang sudah sangat komprehensif dan juga detail ya.
memberikan banyak keilmuan, perspektif, terutama dalam kajian psikologi sastra dan juga feminisme sastra juga. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan tadi itu bisa memberikan perspektif baru ya terhadap kalian juga, terutama untuk semester 7 yang sedang mencari-cari kira-kira mau meneliti tentang apa gitu ya. Kalau kajian psikologi sastra itu ternyata bukan hanya Sigmund Freud aja gitu ya, tokoh-tokohnya itu banyak sekali ya yang bisa kita gunakan analisis, dan itu juga bisa dikaitkan ya Kak ya, dikaitkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya gitu ya. Jadi kayak kajian interdisciplinary studies. Nah, karena waktunya sudah habis ya dari tadi, alhamdulillah antusias sekali mahasiswa-mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rizky Handayani yang sudah bersedia untuk hadir dan berbagi transfer keilmuan ya kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Semoga tidak kapok ya Bu untuk datang kembali sebagai dosen tamu. Merupakan pencerahan ini bagi anak-anak semua mahasiswa, dan semoga nanti kolaborasi ini akan terus berlangsung untuk MK-MK yang lain juga. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu. Dinyalakan ya, bagi yang belum menyalakan kameranya, dinyalakan dulu kameranya. Ini ada 2 slide-nya. Baik, silahkan. Ya, saya hitung. Wahid, Isnani, Salasa. Oke, sebentar. Di slide pertama. Oke, sekarang di slide kedua. Slide kedua, Wahid, Isnani, Salasa. Ya. Ini ada Ahmad Taufik dari UIN Jakarta kah? Oh iya, itu mahasiswa saya itu ikutan ya. Oh, Topik. iya. Mahasiswa magister kah, Ibu? Iya, MBSA itu. Iya. Tadi saya melihat loh, ini kayak asing ya. Oh, ternyata mahasiswa magister BSA. Keren. Terima kasih sudah membersamai, Bu Dokter. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi kembali, tidak hanya dalam pengajaran mungkin ya Bu ya, kesempatan yang lain dalam penelitian, pengabdian mungkin bisa dilaksanakan setelah kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua juga yang sudah hadir dan secara aktif bertanya ya, menyimak, dan semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan visiting lecture ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Makasih Bulan. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Ditunggu di pasca ya, habis lulus. Siap. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kak. Sama-sama, saya pamit. Baik, sudah selesai ya. Ini sepertinya banyak yang tidak hadir atau banyak yang satu ruangan ini berkumpul ya? Ada yang satu ruangan berkumpul, Ibu. Oh gitu. Ya, karena kalau dilihat di sini hanya sekitar 37 orang. Oke. Nah, nanti saya minta tolong PJ-nya ya, untuk PJMK meng-cross-check siapa-siapa saja yang hadir dalam ruang Zoom meeting ini dan siapa-siapa saja yang tidak hadir gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya ya atas kerjasama yang baik, karena bagaimanapun kesempatan dosen tamu untuk mengajar di kita kan jarang-jarang ya, makanya saya sering ayo coba aktif, ayo dinyalakan kameranya, seperti itu ya. Terima kasih.
Saya izin nanti kalau misalnya mau merecord mau melihat tayangan ulangnya, nanti saya bagikan link YouTube-nya, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa banyak mereview gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh dosen tamu kita, ya. Oke, terima kasih. Langsung saya end aja ya ini ya. Terima kasih juga tadi yang dari mahasiswa Pasca sudah keluar. Oh iya, Mas Ahmad Taufik juga terima kasih. Di SPS-nya atau di Magister Sastra Arabnya, Mas? Di SPS-nya, Bu. Oh, di SPS. Ya. Oke. Magister ya, Bu? Ya. Semester baru masuk? Semester 2. Oh, semester 2. Di konsentrasi? Sastra dan Bahasa Arab. Oh, Bahasa dan Sastra Arab? Ya. Oh iya, insya Allah nanti kita bertemu Mas pada semester depan. Saya Ya. juga akan menyusul ke sekolah pasca sarjana, tapi di dokter pengkajian bahasa dan sastra Arab. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke. Baik, sudah ya? Ya, pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Kita end ini ya. Terima kasih.